Pagi hari sering jadi penentu bagaimana tubuh akan bekerja sampai malam. Banyak orang merasa gula darah naik atau turun tanpa sadar bahwa pilihan sarapan punya peran besar dalam hal ini. Yang mengejutkan adalah banyak orang masih memulai hari dengan roti manis, minuman manis, atau makanan instan yang cepat diproses tubuh dan membuat gula darah tidak stabil. Kebiasaan ini sering dilakukan karena praktis, bukan karena sehat. Masalahnya, ketika gula darah naik terlalu cepat di pagi hari, rasa lelah, lapar berlebihan, atau kantuk setelah makan bisa muncul dan mengganggu aktivitas sepanjang hari. Di sisi lain, ada pilihan sarapan yang bisa membantu tubuh bekerja lebih tenang. Bukan untuk mengobati apapun, tapi untuk membantu keseimbangan dan memberikan energi yang lebih stabil. Inilah yang sering dilewatkan banyak orang, padahal perubahan kecil di pagi hari bisa memberi dampak besar. Sarapan juga temannya waktu yang sempit. Banyak orang harus berangkat kerja, menyiapkan anak sekolah, atau menghadapi kemacetan. Jadi butuh sesuatu yang cepat, simples, dan kue non provoke lonjakan de açúcar. Opa, deletar essa parte, contem português. Vamos refazer a transição certa. Sarapan juga waktunya terbatas. Banyak orang harus menyiapkan banyak hal dalam tempo singkat, jadi butuh pilihan yang cepat, sederhana, dan tidak membuat gula darah naik tiba-tiba. Inilah alasan video ini dibuat. 5 pilihan sarapan yang lebih seimbang untuk yang ingin menjaga gula darah tetap terkendali dan terhindar dari makanan yang memicu lonjakan. Sebelum lanjut ke urutan kelima, bantu video ini dengan tekan suka agar lebih banyak orang bisa tahu informasi seperti ini, dan mari langsung mulai. Di urutan kelima adalah yogurt tawar dengan biji-bijian dan buah beri. Kombinasi ini disukai karena punya 3 elemen penting: protein, lemak, dan serat. Yogurt tawar mengandung protein tanpa tambahan gula. Biji-bijian seperti chia, flaxseed, atau biji bunga matahari memberikan lemak baik dan serat yang membuat proses pencernaan lebih lambat. Sedangkan buah beri seperti stroberi atau blueberry memberikan rasa manis alami dalam jumlah kecil, tapi dengan serat dan air yang tinggi, sehingga tidak membuat gula darah melonjak cepat. Yang membuat kombinasi ini menarik adalah kenyataan bahwa tubuh merespons lebih tenang ketika ada serat dan lemak yang ikut memperlambat pelepasan glukosa. Banyak orang menganggap buah harus selalu dihindari, padahal buah beri punya karakter berbeda dibanding buah yang manis dan bertepung. Teksturnya ringan, indeks glikemiknya lebih rendah, dan cocok untuk campuran yogurt. Selain itu, ini adalah sarapan yang praktis. Hanya butuh 1 wadah, 1 sendok, dan bahan sederhana. Tidak perlu memasak, tidak perlu waktu panjang, dan bisa dibawa kemana saja. Saat dimakan di pagi hari, rasa kenyang cenderung bertahan lebih lama, sehingga tidak membuat tubuh mencari makanan manis di pertengahan pagi. Jika ingin variasi rasa, bisa ditambah kayu manis bubuk atau sedikit kacang cincang untuk menambah tekstur. Yang terpenting adalah menggunakan yogurt tawar, bukan yogurt manis dengan rasa buah, karena itu biasanya penuh gula tambahan. Setelah memahami urutan kelima yang berbasis yogurt, kita naik ke pilihan berikutnya yang jauh lebih padat protein dan sering jadi andalan banyak orang saat ingin sarapan tanpa gula tambahan. Sekarang masuk ke peringkat keempat. Ini adalah menu yang terdengar sederhana, tetapi punya kombinasi yang kuat, telur dengan sayuran. Banyak orang memilih telur sebagai sarapan karena praktis, cepat matang, dan tidak membuat gula darah naik secara tiba-tiba. Telur mengandung protein dan lemak yang membantu pelepasan energi terjadi lebih lambat. Akibatnya, rasa kenyang bertahan lebih lama dan tubuh tidak mengalami perubahan gula yang mendadak. Saat dipadukan dengan sayuran, hasilnya menjadi lebih seimbang. Sayuran seperti bayam, tomat, bawang, atau paprika tidak mengandung gula tinggi dan memiliki serat yang membantu pencernaan berjalan dengan kecepatan stabil. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk mengatur asupan yang masuk tanpa dorongan gula yang cepat. Menu ini juga fleksibel dan mudah dimodifikasi.
bisa dibuat sebagai telur orak-arik dengan sayuran, omelet tipis dengan sedikit minyak, atau telur rebus yang dipotong dan disajikan dengan tomat serta selada. Kunci utamanya adalah tidak menambahkan bahan manis dan memilih minyak yang lebih ringan. Banyak orang merasa kenyang hanya dengan porsi kecil karena protein dari telur mampu menekan rasa lapar. Keunggulan lain dari menu ini adalah waktu persiapannya yang sangat singkat. Banyak orang hanya punya waktu sebentar di pagi hari dan telur bisa matang dalam beberapa menit saja. Ini menjadikannya pilihan yang realistis dan mudah dijadikan kebiasaan harian. Bagi yang terbiasa sarapan roti manis atau minuman manis, mengganti dengan telur dan sayuran bisa memberikan perubahan nyata. Tubuh cenderung merespons lebih tenang saat tidak ada lonjakan gula darah yang cepat. Menu ini juga cocok dipadukan dengan kopi atau teh tanpa gula. Hasil akhirnya adalah sarapan ringan yang saling melengkapi dan tidak membebani tubuh sejak pagi. Banyak orang yang ingin menjaga gula tetap stabil sepanjang hari memulai dari sarapan yang tidak manis, karena ini memberi awal yang lebih tenang dan terkendali. Dan setelah melihat telur dengan sayuran di peringkat keempat, kita mulai mendekati pilihan yang semakin kuat. Peringkat ketiga menghadirkan sesuatu yang terlihat sederhana, tetapi punya dampak besar dalam menjaga kestabilan gula darah. Masuk ke peringkat ketiga. Di sini ada oat dengan chia dan almond. Kombinasi ini terlihat sederhana, tetapi cara kerjanya membuat sarapan ini jadi favorit bagi banyak orang yang berusaha menjaga gula darah tetap stabil. Oat mengandung serat larut yang menyerap air dan membuat proses pencernaan berlangsung lebih lambat. Itu berarti karbohidrat dari oat tidak langsung masuk ke aliran darah dalam waktu cepat. Chia menambah serat dan sedikit lemak. Saat terkena cairan, chia membentuk tekstur seperti gel yang membantu memperlambat pelepasan glukosa dalam tubuh. Almond berperan sebagai sumber lemak sehat dan protein ringan. Tanpa rasa manis, almond membantu menahan rasa lapar dan membuat sarapan terasa lebih padat serta memuaskan. Dalam penerapannya, banyak orang hanya mencampur oat dengan air panas atau susu tanpa gula, lalu menambahkan chia dan almond di atasnya. Kuncinya adalah tidak menambahkan pemanis atau sirup manis. Jika ingin rasa lebih segar, bisa menggunakan buah berdampak rendah seperti stroberi dalam jumlah sedikit. Perpaduan ini menghasilkan rasa, tekstur, dan kenyang yang bertahan cukup lama. Efek kenyang seperti ini penting, karena rasa lapar yang cepat setelah sarapan bisa membuat orang memilih makanan manis atau minuman manis. Oat dengan chia dan almond memberi rasa kenyang tanpa membuat tubuh mengalami lonjakan gula darah. Selain itu, ini adalah menu yang mudah dibawa. Bisa disiapkan malam sebelumnya dan disimpan dalam wadah untuk dimakan pagi hari, sehingga cocok bagi orang dengan jadwal yang padat. Banyak orang yang berusaha mengurangi konsumsi gula mengira bahwa harus menghilangkan karbohidrat sepenuhnya, padahal tidak selalu begitu. Menu seperti ini menunjukkan bahwa bukan soal menghilangkan, tetapi soal bagaimana tubuh menerima dan berapa lama tubuh memproses asupan tersebut. Karbohidrat yang masuk secara perlahan membuat tubuh lebih tenang, tidak kaget, dan lebih seimbang selama beberapa jam setelah sarapan. Setelah melihat peringkat ketiga, sekarang kita sudah mendekati inti dari video ini. Dua menu teratas punya pola yang berbeda dan memberikan hasil yang lebih stabil dalam menjaga gula darah sepanjang pagi hari. Sekarang kita masuk ke posisi kedua. Di sini ada smoothie protein dengan buah berdampak rendah seperti stroberi. Banyak orang membuatnya di pagi hari ketika waktu terbatas atau ingin sesuatu yang cepat, dingin, dan tetap membantu menjaga gula darah lebih terkendali. Smoothie ini biasanya dibuat dari bubuk protein, susu rendah gula atau air, dan buah yang tidak memicu lonjakan besar seperti stroberi atau blueberry dalam porsi kecil. Ada juga yang menambahkan sedikit chia atau oat tipis untuk membantu rasa kenyang bertahan lebih lama. Kombinasi ini bekerja karena protein membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam aliran darah.
Buah berdampak rendah, memberikan rasa manis ringan, tanpa membuat tubuh kaget dengan gula yang terlalu cepat. Minuman ini juga sering dipilih oleh orang yang ingin menghindari roti manis, sereal manis, atau minuman siap saji yang penuh gula di pagi hari. Selain itu, smoothie seperti ini sangat praktis, cukup di blender sebentar dan langsung bisa diminum saat berangkat kerja atau sekolah. Banyak orang merasa lebih fokus setelah sarapan seperti ini karena tubuh tidak merasa berat dan tidak cepat lapar. Dengan alasan tersebut, smoothie protein dengan buah berdampak rendah berada di posisi kedua. Praktis, cepat, dan membantu menjaga gula tetap stabil saat pagi hari. Sekarang kita tiba di posisi pertama, dan ini adalah pilihan yang sering membuat banyak orang terkejut karena sangat sederhana, mengenyangkan, dan sangat ramah bagi gula darah. Bagian pertama hari sering menentukan rasa tubuh sampai malam. Karena itu, urutan pertama jatuh pada alpukat dengan telur atau keju cottage. Banyak orang memilih ini karena punya lemak baik, protein, dan rasa kenyang yang lama. Tidak ada gula cepat, tidak ada minuman manis, tidak ada bolu manis. Semua itu mudah untuk diganti dengan pilihan ini yang terasa lebih halus tapi berdampak kuat pada rasa stabil sepanjang pagi. Alpukat sering ditemui di pasar dan minimarket. Rasanya netral dan mudah dipadukan dengan makanan lain. Teksturnya lembut dan mudah dicerna. Ketika digabung dengan telur rebus atau telur setengah matang, tubuh mendapat protein yang membantu menjaga kenyang lebih lama. Tidak ada dorongan makan berlebihan di tengah pagi. Untuk sebagian orang, ini juga membantu mengurangi keinginan mencari minuman manis sebelum siang. Varian lain yang juga banyak digunakan yaitu keju cottage. Rasanya lembut, tidak terlalu asin, dan mudah dicampur dengan alpukat atau timun. Banyak orang mencampurnya dengan sedikit garam atau lada hitam untuk memberi rasa tanpa menambah gula. Kombinasi seperti ini membuat pagi terasa ringan, padat gizi, dan tidak bikin ngantuk setelah makan. Selain itu, banyak orang merasa opsi ini lebih praktis. Tidak perlu memasak lama, tidak perlu banyak alat, cukup siapkan alpukat, telur, atau keju cottage, dan langsung siap makan. Untuk orang yang beraktivitas pagi, seperti yang harus berangkat kerja, mengantar anak, atau memulai usaha sejak subuh, pilihan cepat seperti ini sering terasa ideal. Alasan lain mengapa kombinasi ini masuk urutan pertama adalah kualitas rasa kenyang. Saat kenyang bertahan lebih lama, tubuh tidak mudah meminta makanan manis sebagai pengganti energi cepat. Ini penting untuk menjaga kebiasaan makan yang tidak memicu lonjakan gula. Dengan pilihan seperti ini, pagi terasa lebih teratur, pikiran fokus, dan tubuh tidak terlalu berat. Di banyak rumah, alpukat masih sering dipotong dan dimakan polos tanpa tambahan. Itu pun sudah cukup. Namun ketika ditambah telur, hasilnya lebih seimbang. Ada lemak baik, protein, dan sedikit karbohidrat. Itu memberi pesan yang jelas untuk tubuh bahwa energi datang dalam laju yang lebih perlahan. Perasaan kenyang ini sering membantu orang menghindari biskuit, kue kecil, atau minuman manis di jam 9. Setelah melihat semua urutan dari 5 sampai 1, terlihat satu pola. Pagi yang membantu gula tetap stabil biasanya tembus 3 hal: protein, lemak baik, dan serat. Saat ketiganya berjalan bareng, tubuh biasanya punya respons yang lebih lembut dibanding makan roti manis, gorengan, atau minuman susu manis. Pilihan seperti yogurt dengan buah, telur dengan sayuran, oatmeal dengan chia, smoothie protein, dan alpukat dengan telur adalah contoh nyata bagaimana hal sederhana bisa membawa hasil berbeda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membantu memilih sarapan yang lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih ramah untuk tubuh. Silakan tinggalkan like dan komentar, karena dukungan kecil dari kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik.